Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Perkenalkan, nama saya Naning Zulaika, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Bulusari 2, Tarokan, Kediri. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Kompetensi dasar yang harus dicapai: memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Tujuan pembelajaran kita kali ini memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, mengkorelasikan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, siapakah Rasul? Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang memiliki sifat-sifat, kelebihan dan keistimewaan dalam menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul yang wajib diketahui ada 25. Ayo, kalian hafal apa tidak? Supaya menambah hafalan kalian, ayo kita bernyanyi bersama dengan Ustadzah Ika. Silakan Ustadzah. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Terima kasih Ustadzah Ika. Tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ayo, siapa yang tahu? Siapakah Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nama Nabi Daud alaihi salam yakni Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nashun bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil.
Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu bala tentara Raja Talut yang akan berperang mengalahkan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam bahwa beliau mendapatkan mukjizat dari Allah berupa kitab Zabur. Selain itu, gunung dan burung ikut bertasbih bersama beliau. Nabi Daud alaihissalam juga memahami bahasa burung-burung. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam telah diberikan oleh Allah karunia yang sangat agung, yakni berupa kitab Zabur. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surah Saba ayat 10 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 80, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?
Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Beliau selalu melaksanakan sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, atau berselang-seling, yang disebut dengan puasa Daud. Nabi Daud alaihissalam juga banyak beramal soleh. Keistimewaan Nabi Daud yang lain adalah bahwa beliau sangat berani sehingga beliau tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Karena keberanian Nabi Daud alaihissalam, maka beliau menduduki tahta selama 40 tahun. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya. Apabila ia bernyanyi, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama beliau. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang perlu kita contoh yakni 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melaksanakan sholat malam. 3. Gemar berpuasa. 4. Memperbanyak zikir dan tasbih. Nah, pelajaran yang perlu dipetik dari keteladanan Nabi Daud alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. 4. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. 5. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Untuk itu, dalam meneladani kisah Nabi Daud alaihissalam, di kehidupan sehari-hari, kita bisa membiasakan diri untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga bisa selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan melalui zikir. Bagaimana anak-anak? Siapkah kalian mempraktekkan sikap yang perlu kita teladani dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Untuk mengasah kemampuan kalian, kerjakan evaluasi berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan Rasul? 2. Siapakah Nabi Daud alaihissalam? 3. Sebutkan 3 keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. 4. Sebutkan 3 sikap yang diteladani dari Nabi Daud alaihissalam. 5. Kitab apakah yang diterima Nabi Daud alaihissalam? Demikian pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, anak-anak jangan lupa ya, pesan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.